Selamat datang di podcast Diobrolin. Hari ini bersama Ibu Dr. Istiroha SIT BDM Kes. Saya pertama kali ngobrol langsung sama Ibu. Setelah sebelumnya saya biasanya motonya aja, moto Ibu jepret sana sini. Iya, Ibu ternyata sangat kalem. Oh, Benar, kan Ibu. Oh iya, berarti saya seperti seusia anaknya Ibu iya kayaknya kan, ini. seusia anak saya ya. Saya kelahiran 97 Ibu. 97, ya betul, anak saya juga 97. Siap, berarti saya akan belajar banyak. Mantap. Bu, hari ini saya dapat titipan dari teman-teman pengen ngobrol tentang ada KB, ada bidan, ada suami. Iya. Jadi nggak ada KB, ada bidan aja, tapi ada suami juga. Iya betul. Nah, tapi hari ini juga saya cuma satu-satunya laki-laki di studio ini, Bu. Jadi Iya. tolong jangan hakimi saya ya. Siap ya, ya. Bu, kalau misal ngomongin ada KB, ada bidan, sebetulnya kita mau mulai dari mana nih, Bu? Dari mana ya? Ada KB, ada bidan. Iya. KB itu banyak dilakukan oleh bidan. Oke. Iya, jadi ada KB, ada bidan. Sebetulnya bukan hanya bidan, ada tenaga kesehatan lain seperti dokter, ya SPOG, untuk sebagai kolaborasi kita apabila ada kegagalan dalam KB atau KB yang memang pada saat pengambilannya sulit, kita kolaborasi. Jadi tidak hanya dengan bidan, tapi memang mayoritas di masyarakat itu dilakukan oleh bidan karena bidan itu kan ada di tingkat primer. Betul. Ya, jadi di paling bawah ya, artinya di masyarakat itu bidan itu bukan hanya sebagai pemberi pelayanan, tetapi bidan itu juga sebagai pendidik masyarakat, sebagai penyuluh masyarakat, walaupun juga ada penyuluh lain, tapi bidan sebagai pendamping. Artinya bidan itu sahabat perempuan. Oke. Iya, karena ada KB, ada bidan, sahabat berarti harus sayang sama perempuan. Gitu. Oh, saya sayang dong sama perempuan. Kalau saya sayang sama laki-laki, aduh. Iya. Iya, harus sayang sama wanita, perempuan. Sama perempuan, iya. Bu, saya tuh baru belajar tentang KB itu karena saya bergabung di sini, melihat oh iya ternyata tidak mudah ya, gitu kan ya. Tapi memang proses di lapangan sebetulnya memang tidak mudah juga atau sebenarnya mudah, gimana? Ya, sebetulnya ya proses ya, karena tidak mudah itu ketika setiap orang kan memang tidak sama pemahamannya, persepsi ya. Ada masyarakat yang memang tahu tapi tidak mau. Tahu tapi tidak mau. Tidak mau. Ada yang tidak tahu dan masih belum paham. Nah, tapi semua itu perlu difahamkan, gitu ya. Tapi cara memahamkannya mesti dengan ada apa ya? Kalau kita itu pendekatan itu tidak semudah, ayo ibu-ibu KB gitu. Nggak bisa seperti itu. Harus ada kedekatan kita. Harus ada respect for person, respect to other, menghormati, menghargai ibu, menghargai suami, selamat siang bapak, selamat siang ibu, gitu. Dengan senyum, dengan perasaan rasa kasih sayang, kedekatan, dan tentunya ada perlindungan. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita mendekati pasien itu tidak semudah ayo ibu-ibu semuanya pada KB ya gitu, nggak bisa seperti itu karena setiap orang pasti punya privacy sendiri-sendiri. Nah, privacy itu yang tentunya setiap orang juga beda. Ada yang paham sekali dan ingin, justru mereka ibu-ibu itu datang sama suami ingin mendapatkan penjelasan tentang KB. Ada. Tapi ada yang sudah tahu. Aku tapi takut kok Bu kalau KB ini. Nah, ini yang takut ini yang harus semakin didekati gitu. Kenapa harus takut? Gitu. Berarti peran bidan vital ya di situ ya, bisa menentukan nggak jadi dan iya. jadi. Iya, saya itu ada pasien juga di rumah. Kebetulan saya praktek ya, sudah kurang lebih 40 tahun ya. Berapa tahun ya? Tahun 90 itu saya mulai praktek. Saya belum lahir. Belum lahir kan. Jadi tahun 90 saya udah mulai praktek, udah masang KB. Waktu itu KB-nya kalau KB yang lips loop itu yang seumur hidup itu. Sekarang kan udah ganti Coperte ya. Dan banyak pelayanan KB yang kami berikan karena dulu itu masih banyak sekali orang melahirkan. Bahkan satu bed itu bisa untuk 2 pasien. Ya banyak orang yang belum paham, tapi alhamdulillah KB ini melalui Kemendu Bangga luar biasa ini ya. Jadi sekarang itu sudah berhasil luar biasa karena sekarang ya sudah banyak pelaksanaan KB-nya sudah di yang
KB pasca persalinan. Betul. Lama gitu ya. Itu. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih para wargi sudah mau ber-KB sehingga ya insya Allah ikut KB kesejahteraan juga ikut membaik. Iya, karena apa ya? Tapi ini Mas, KB itu di samping bukan karena petugas, sebetulnya kalau menurut ini ya seperti peneliti gitu ya, ahli El Green ya, bukan hanya predisposing faktor, bukan hanya niat dari kita, tetapi enabling faktor dan reinforcing faktor. Nah, enabling termasuk adalah sarana prasarana. Sarana prasarana sudah diberikan oleh pemerintah melalui Kemenduk Bangga, luar biasa ya, alat sarana itu kita minta langsung ada. Nah, tinggal kenapa tidak berhasil bukan dari niat saja, tetapi ada itu tadi peran dari para tokoh masyarakat, termasuk adalah ini KB sudah dilaksanakan, perannya dari pemerintah daerah, dari kementerian, dari pemerintah daerah, dari masyarakat, semuanya sudah ikut peran, RT, RW, lurah, camat gitu ya. Nah sekarang intinya adalah vitalnya ini adalah suami. Iya, kalau kita sudah ayo Ibu KB ini kita petugas kesehatannya sudah, kemudian Pak RT, Pak RW, Pak Camat ya semuanya sudah mendukung itu ya untuk memotivasi ibu itu. Nah, peran suami itu sangat penting ya. Kenapa Bu? Kenapa lagi-lagi suami? Kenapa? Iya, walaupun sebetulnya keputusan ber-KB itu adalah dari pasien. Itu, tapi suami adalah kan gini, ini ya kalau kita cermati bersama, yang menyebabkan kehamilan itu siapa? Suami kan, ya kan? Maka peran suami itu sangat penting. Coba kalau suaminya itu kadang-kadang kan ada suaminya yang pokoknya kamu apa-apa harus nurut saya. Nah, terus seorang istri itu kalau suaminya itu memang kita kadang-kadang sudah dikasih fasilitas, rumah nyaman, semuanya mau makan. Karena ini ya KB itu kan memang salah satu pendukung dari stunting kan. Betul. Nah, sekarang kalau semua fasilitas sudah diberikan, ya tapi suaminya nggak bikin nyaman, ya kan? Kak istri tenang itu kalau suaminya nyaman, betul nggak ibu-ibu? Betul kan? Bapak-bapak tolong bantu, bapak-bapak tolong bantu. Jadi suami itu sangat yang membuat istri nyaman, yang membuat istri makannya bisa banyak, gizinya banyak, itu dari suami. Sudah difasilitasi tapi suaminya pulang pergi ndak karuan. Maksudnya pokoknya istriku, saya penting istriku udah tak cepak, udah makan silakan, enggak silakan ya. Kan nggak bisa begitu, harus dua-duanya harus sayang, apalagi kalau suami bisa menyayangi istrinya gitu ya. Jadi nanti kita ini ya pakai KB apa ya gitu, itu udah di musyawarahkan dari awal, itu lebih berhasil. Oke, tapi jangan gini juga ya. Kamu mau pakai suami apa? Kamu mau pakai KB apa? Terserah. Iya. Nah, nanti nggak gitu dong. Nanti kalau begitu berarti yuk kita ke tempat bidan saja gitu, konsultasi gitu ya. Sebetulnya juga ada kok, masyarakat itu tahu, juga kader-kader itu juga paham. Cuman mungkin kalau kader itu sebatas dari mengajak, tapi untuk kelayakan medisnya, nanti ini KB-nya apa gitu, kita itu nanti yang menyampaikan. Berarti gitu. Suami juga bisa bilang gini dong, ayo KB, ada loh KB yang bikin kamu jadi glowing gitu misal. Oh iya, ada loh KB yang kamu nggak gemuk nanti, tetap seperti sekarang gitu. Iya, bisa dong itu iya ya? bisa. Makanya itu yang mendukung suami, dukungan suami itu sangat membuat keberhasilan pelayanan KB ini gitu ya. Bu, kenapa suami sering menjadi, bukan sering ya, kan hari ini bisa kita sebut ada KB, ada bidan, ada suami, ada peran suami yang menentukan jadi goal gitu loh. Memang cukup tinggi kan di Jawa Tengah peran suami sehingga gak terjadi ini? Sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi, bukan aja cukup, tapi peran suami itu sangat dominan ya. Sebetulnya kalau KB itu kalau semuanya sebetulnya gini ya, kalau keharmonisan itu juga membuat keberhasilan dari KB ya, termasuk itu. Maka sebagai seorang suami itu menjadi support sistem paling
apa ya, paling menjadi kenyamanan seorang istri. Oh, ini saya pakai KB, suamiku udah mendukung, ini aku terima kasih gitu ya. Alhamdulillah bisa nyaman, enak. Tapi kan ada yang gini, Ibu, mohon maaf Bu, saya tuh mau KB, soalnya anakku kan udah 4, tapi suamiku nggak boleh, saya di KB aja ya Bu. Nah itu nggak boleh. Tetap harus ada izin. Harus ada izin, walaupun sebetulnya keputusan ada pada istri tapi suami sebagai pendukung. Sebetulnya ada juga ya KB untuk pria, tapi kita framing dulu, jangan ke KB untuk prianya. Bagaimana membujuk istri dan mengedukasi bahwa bisa loh, ayo diajak ke bidan kayak begitu. Sebelum nanti kita ke metode kontrasepsi untuk prianya, ada yang karena agama, misal benturannya kayak gitu ya Bu, nih kata agama gak boleh begini gitu. Ada yang karena mitos-mitos bikin gemuk lah dan semacamnya kayak begitu. Itu gimana kita ngehandle itu? Kalau dari agama biasanya memang ini salah satu agama memang menyampaikan bahwa kita tidak boleh KB gitu. Apa yang diberikan oleh Allah itulah rezeki kita. Memang seperti itu budaya. Setuju. Ya, budaya itu kan kalau difahamkan mungkin ini kan tidak tidak terus ini pemberian Allah harus dihilangkan, enggak, kan kita menjaga, menjarangkan. Artinya mengatur gitu ya, supaya ini kan kita kan tidak membunuh, bukan membunuh, tapi kan kita menyarankan, menjarangkan, mengatur kehamilan supaya kehamilannya itu sehat. Karena resiko-resiko tinggi itu kalau tidak diikuti, didampingi ya menjadi resiko tinggi benar. Contohnya sudah usia 40 tahun nih gitu ya. Ini ada cerita dan ini evidence base ya. Bukan hanya saya cerita hayal. Ada suami sudah punya anak tuh 3. Ya. Istrinya meninggal. Terus istrinya anaknya 2, suaminya meninggal. Berjodohlah. Usianya sudah 40 lebih tahun ibunya. Masih pengen hamil, katanya suaminya pengen punya anak dari keturunan dari saya. Waduh, mikirnya gimana nih? Tapi setelah kita sampaikan edukasi konseling yang secara dengan hati, alhamdulillah waktu itu sih enggak ini ya dipasang KB mau ya, tapi memang itu keinginan kita. Memang nggak boleh memaksa, tapi kalau bisa sadar menyadarkan supaya pasien itu, klien dengan suaminya itu sadar bahwa usia 40 tahun itu merupakan usia sangat resiko tinggi, bukan hanya sangat tinggi saja, tapi sangat resiko tinggi. Itu. Berarti keberhasilannya di mana? Ya suaminya juga kan. Nah iya. Gitu. Wahai para suami, jangan hanya enaknya aja ya, itu ya. Ya memang ya Bu ya, apalagi kalau misal usia sudah sedemikian, ya tidak resiko. Usia sudah 40-an resikonya tinggi, usia terlalu muda juga terlalu tinggi kan gitu ya Bu. Ini yang dikatakan unmated kan itu. Pasangan ya kan, pasangan tersebut, tapi sudah usia ini harusnya kan reproduksinya sudah kurang baik ya. Nah itu kalau tetap hamil ya bisa kadang terjadi hipertensi, preeklamsi gitu ya. Terus anaknya juga kalau preeklamsi kan otomatis nanti bayinya kan BBLR ya, kecil dalam kehamilan, kemudian keluarnya menjadi bayi kadang prematur ya, kadang lahir dengan berat badan lahir rendah kan, otomatis juga risiko stuntingnya tinggi. Jadi KB ini sangat mendukung sekali untuk terjadi nantinya mungkin di tahun 2045 kita bisa menuju generasi Indonesia emas gitu. Ibu tadi sebut unmet need, bisa jadi teringat nih Bu, unmet need ini kan ya mereka tidak memilih untuk ber-KB ya, sebenarnya mereka butuh untuk ber-KB begitu. Ngehadapin mereka ini gimana Bu? Apa aku setuju dengan Ibu yang nggak bisa kita kamu harusnya KB loh gitu, nggak bisa dengan tepuk begitu aja. Kita butuh pendekatan lebih gitu. Dengan sekarang yang usia subur 25-30-nya rata-rata kelahiran 95-97 ke atas kayak begitu ya Bu ya, dengan tipikal anak-anak itu gimana Bu? Kita pendekatannya berubah dong, bagaimana? Bukan berubah ya, tetapi terus berproses ya, terus berproses untuk membawa perubahan itu menjadi lebih baik ya. Jadi di samping ini yang bersuami loh ya. Nah sekarang itu angka anak-anak remaja hamil itu juga masih ada. Masih Bu? Remaja hamil, resiko tinggi enggak resiko tinggi itu, ya.
Jadi hamil remaja lah, ini untuk para remaja, harusnya remaja itu bagaimana supaya remaja sehat. Ya ini mestinya kita masuk ke sana. Sebetulnya sudah banyak tuh puskesmas masuk ke posyandu remaja. Posyandu ILP itu kan untuk remaja, untuk lansia itu semua ada. Tapi mungkin lebih ke spesifik ya, bagaimana remaja itu untuk sehat. Nah itu kalau yang admitted ini, itu tentunya juga bagaimana kita bisa mendampinginya untuk memakai alat kontrasepsi ini dengan hati ke hati. Pendekatan bukan hanya istrinya saja, tetapi suami gitu. Lagi-lagi. Konsultasi gitu. Kalau bisa kita jemput bola. Misalnya nih ada ibu-ibu PKK, misalnya Bu, itu tetangga saya itu toh Bu, putranya banyak gitu ya. Nih masuk ke situ juga sulit loh, tidak semudah. Tapi kalau kita dengan penghormatan ya, menghargai, menghormati, disapa dulu kan gitu. Suaminya gitu kan. Pasti nanti mungkin barangkali bisa. Saya punya punya ustadz ya. Punya Pak Ustadz, guru spiritual nih ya. Oke, siap. Istrinya itu KB, anaknya lahir tiga-tiganya di tempat saya. Dan beliau malah menjadi seperti pembina KB nih masyarakat di sampingnya, Ustadz. Ya, jadi sampai sekarang masih, walaupun KB-nya suntik, tapi sampai sekarang masih ya. Masih KB. Nah itu yang harus itu menjadi role model. Siap, saya juga role model loh Bu. Iya. Saya role model KB pria. Oke. Unmet yang remaja juga masih terjadi kehamilan ini, yang resiko tinggi juga terjadi. Sebenarnya masih warna-warni ya Bu yang terjadi. Masyarakat ya unik ya. Terus ini Bu, saya mau cerita nih Bu. Jadi ada satu teman ini yang dia ini usianya kelahiran 97, berarti berapa? Di bawah 30 ya? Di bawah 30. Anaknya berarti kurang lebih 1 tahun lah. Nah, dia tidak mau ber-KB, tapi juga dia tidak mau punya anak lagi. Nah, kita harus masuk dari mana nih Bu? Tidak mau ber-KB tapi tidak mau punya anak lagi. Kan ke dalam hubungan suami istri kan pasti ada hubungannya. Betul. Nah bagaimana kalau tidak mau? Kan kita nggak ngerti Allah mau kasih berapa kan anak ya. Nah untuk itu maka kita harus masuk di situ. Kalau tidak mau hamil lagi, berarti kita atur dengan KB. Iya. Ya kalau misalnya tidak mau menggunakan semacam-macam alat kontrasepsi, ya bisa pakai kondom dulu. Kondom untuk si laki-lakinya ya. Atau pil nggak apa-apa ya. Jadi si ini tuh memang cukup ngeyel. Ada suka ada yang ngeyel begitu ya. Aduh aku gak mau pil, nanti gemuk katanya. Gak mau apalagi ya pokoknya yang hormonal bikin gemuk. Terus kalau yang IUD katanya aduh takut waktu dipasangnya, kayak basically ngeyel. Kemudian akhirnya si laki-laki dong opsional begitu. Tapi ini usia masih di bawah 30 tahun gitu si laki-lakinya. Sama-sama di bawah 30 tahun. Kalaupun misal muncul ide vasektomi, apakah kita mendukung atau jangan? Kalau vasektomi itu adalah metode kontrasepsi mantap ya. Mantap itu yang paling efektif, mantap, dan itu masih kalau usianya masih di bawah 30 tahun itu memang tidak disarankan untuk vasektomi, karena apalagi anaknya masih balita ya. Jadi anak kalau misalnya di bawah 2 tahun itu masih balita dan kadang masih suka sakit-sakit kayak gitu ya. Jadi harapannya kan emang anaknya satu bisa sampai nanti usia dewasa, tapi kan kita nggak tahu. Tapi tiba-tiba nanti kalau ada apa-apa misalnya putranya sakit ya, ini mohon maaf ya. Nah pengen punya anak lagi rekanalisasinya sulit. Gitu, walaupun ada keberhasilan tapi kecil. Jadi untuk menyuburkan kembali itu sulit. Sehingga keputusan untuk vasektomi itu di atas usia 30 tahun. Dan itu nanti kan yang melakukan vasektomi adalah dokter ya. Jadi nanti dokter mungkin berikan ini juga edukasi konseling yang sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya, sehingga keputusan benar-benar, walaupun ada tetap minta vasektomi, ada minta MOW juga ada. Di bawah 30 tahun? Iya, tapi itu kalau sudah melalui proses yang edukasi dan konseling yang benar-benar ini ya. Iya.
benar-benar harus dipastikan bahwa rekanalisasinya itu kan sulit. Tapi kalau sudah anaknya 4, 5, kadang-kadang disuruh MOW malah tidak mau Susah, ya. Diminta untuk vasektomi juga nggak mau. Ada yang seperti itu kan, manusia beda-beda ya. Itulah privacy ya seseorang. Makanya kita masuknya dengan hati-hati bagaimana berkomunikasi. Iya, ya karena beberapa DM ke kami itu ada yang bertanya, saya usianya masih di bawah 30 tahun, tapi istri saya punya riwayat kesehatan yang sudah sangat buruk, anaknya baru 1. Iya. Nah, beda lagi itu. Beda lagi begitu. Iya, kalau ini kan ada kondisi medis ya yang menjadi penyakit penyerta dari seorang ibu apabila terjadi kehamilan. Jadi penyakit penyerta seperti jantung. Kalau terjadi kehamilan, sakit jantungnya itu akan memperburuk kondisi fisik ibu dalam hamil itu. Jadi dengan adanya KB ini sangat kalau misalnya memang malah kadang bukan dari pasiennya, tapi dari tim medis yang meminta atau menyarankan untuk steril atau untuk di ibunya atau ibunya. Kalau tidak ibunya ya bapaknya yang vasektomi. Jadi artinya memang tidak disarankan untuk hamil lagi kalau yang satu itu sudah berhasil. Karena jantung itu resikonya besar gitu terhadap kehamilan. Iya, artinya kalau misalnya kondisinya begitu ya, di bawah 30 tahun tapi si ibunya punya riwayat kesehatan yang cukup bisa. Itu malah disarankan. Ya, itu tapi berdasarkan ini ya, nanti ada family conference biasanya ya dirapatkan gitu. Kalaupun terjadi kehamilan gitu. Jadi makanya untuk menjadi ini dilakukan vasektomi atau tidak, MOW atau tidak, itu tergantung dari kondisi fisik ibu. Tapi kalau misalnya pasien itu sehat, kondisi normal gitu, normal ya, nanti mungkin tidak disarankan dulu untuk MOW atau untuk vasektomi. Tapi kalau ada penyakit yang memang menyertai ibu, misalnya preeklamsi, jantung, DM tinggi ya, itu ya disarankan untuk tidak hamil lagi. Entah caranya bagaimana, mau MOW apa pokoknya KB. Siap. IUD ya bisa. Itu faktor fisik. Kalau faktor sosial Bu, ngaruh nggak? Misalnya dua pasangan ini sering tengkar, terus ada aja gitu ya tengkarnya kayak gitu, terus si istrinya misalnya, kamu vasektomi aja sana daripada minta mulu kayak gitu. Nah kalau ini butuh pendampingan, itu bisa diselesaikan. Masalah keluarga itu saya kira bisa diselesaikan dengan baik ya, ada tenaga kesehatan ya, ada bidan, ada nanti mungkin konselingnya ke dokter itu kan ada ya. Tapi kalau karena itu terus menyebabkan pertengkaran ya kayaknya enggak ya, janganlah ya, bisa diatasi kalau itu. Jadi sebelum mengambil keputusan sebut-sebutnya gitu ya, coba untuk konsultasi ke puskesmas juga ada ya Bu ya, atau ke bidan terdekat juga puskesmas, boleh. Ya rumah sakit ada. Ya. Bu, tadi Ibu juga sempat bilang kalau dari keluarga yang ber-KB bisa berdampak ke anak yang sehat, kemudian terhindar dari stunting. Iya. Kayak begitu. Gimana Bu penjelasannya Bu? Jadi gini, keluarga itu adalah merupakan unit terkecil dalam suatu bangsa ya. Jadi makanya bisa dikatakan keluarga, terutama wanita, anak ya, anak wanita itu adalah invest masa depan bangsa ya. Karena di situ adalah reproduksi, ada wanita, ada reproduksi yang bisa menimbulkan keluarga itu sehat atau tidak. Nah, anak yang dilahirkan dari satu keluarga ini, kalau sehat, ibunya sehat, pastilah anaknya sehat, gitu ya. Untuk sehat ibu mesti harus hilangkan dulu faktor resiko. Nah, maka peran bidan ini di sini ini ada komitmen bersama kita, Mas. Komitmen bersama kita dari pusat, IBI pusat, kemudian daerah, cabang dan ranting di tingkat bawah, itu kita bersama-sama berkomitmen untuk berperan serta dalam mengkawal, mencegah dan mengkawal keluarga risiko tinggi, ya, termasuk adalah wanita yang kek itu kan risiko tinggi, anak untuk menjadi stunting, ya, kemudian
mungkin ibu termasuk adalah anemi ya, Iya. ibu anemi itu juga menurunkan stunting. Kemudian juga masih banyak ya faktor-faktor lain, termasuk adalah lingkungan hidup ya, yang mungkin lingkungan yang kurang bersih, yang kotor itu juga bisa menyebabkan anak stunting, karena otomatis nanti sering diare, sering sakit. Nah, apalagi kalau ibu hamil diare. Iya, repot ya, Bu ya. Repot, nanti anaknya pasti bisa menjadi stunting. Nah, itu yang menjadi peran kita nanti IBI untuk mendampingi, insya Allah ya, mudah-mudahan nanti kita mau rapat. Jadi nanti kalau bisa satu bidan satu keluarga resiko tinggi stunting. Oke. Jadi nanti setiap hari nanti bidan memberikan pendampingan bukan hanya dalam makan, tetapi termasuk adalah mendapatkan air bersih, bagaimana nanti caranya. Ya, setuju. Karena air itu jadi penentu juga, bukan sekedar nutrisi yang masuk doang ya. Air juga berpengaruh. Ini udah dikasih nutrisi bagus gitu ya, ternyata airnya yang kacau. Limbahnya kotor gitu, air kotor. Untuk mendapatkan itu kan memang di setiap ekonomi itu tidak semua sama ya. Maka kita sebagai saudara sekitar kita itu kan saudara ya. Setuju. Tetangga itu kan saudara ya. Ya, itu harus punya care atau peduli kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan ya untuk itu. Gitu. Jadi perihal KB kemudian nanti berdampak ke stunting, berdampak ke kualitas manusia yang nanti endingnya pengen lebih baik di 2045. Endingnya itu mensukseskan program Bapak Presiden Astacita yang keempat, yaitu generasi yang unggul. Gitu. Mari kita dukung, dimulai dengan ber-KB. Iya, memang KB merupakan salah satu pendukung keberhasilan penurunan stunting. Karena kalau misalnya terjadi ini baru juga berapa bulan gitu ya anak kemudian kebobolan lagi, karena pasti kebutuhan nutrisinya akan berkurang di situ, kemudian ibunya juga akan tersedot begitu ya Bu ya. Betul. Saya tuh cukup sering dengar kayak suami itu ingin anaknya tenang katanya. Nah, kalau pengen anaknya tenang, ibunya dibikin tenang katanya. Iya, betul itu. Iya. Betul Bu, ini betul-betul. Tadi kan saya bilang itu penentu, pokoknya penentu keluarga itu adalah suami. Ya, makanya jadilah suami yang menyenangkan istri, Mas. Ya. Kayaknya Mas ini bisa menyenangkan ini istri. Ini yang di rumah senang sekali ini dengan ibu bilang begitu ini. Karena kayaknya nyaman ya ini Mas ya. Jadilah suami yang bisa menyenangkan istri, menyayangi istri ya, bukan hanya memberikan nafkah, tetapi lahir batin ini lebih, mungkin makannya sederhana, hanya ya ada nabati, ada hewani, tapi tidak terlalu mewah yang harus daging terus, tapi suaminya itu menyenangkan gitu loh. Lah itu yang membuat menurunkan stunting juga, kan pasti makannya lahap, enak ya. Tapi kalau dikasih makan daging-daging, tapi suaminya menyakitkan hati, ya bikin pusing, gak jadi makan. Ya kan Bu? Ya kan? Nah loh. Ya, kan senang yang sederhana, tapi harmonis. Nah itulah memang. Ada banyak pendekatan ya Bu, termasuk suami yang di luar kota. Berarti butuh caranya tersendiri dong buat suami yang jauh dari rumah ini. Iya, yang jauh. Jadi kalau jauh itu kan berarti nanti disesuaikan dengan kontrasepsi apa yang. Soalnya kadang-kadang itu ibu-ibu itu nggak mau ber-KB, suaminya jauh gitu. Padahal begitu datang, kadang-kadang surprise nggak KB. Ini angka admitted dan betul ya. Ya ini yang penting juga bagaimana bidan masuk di situ untuk berikan KIE dan konseling yang sebenar-benarnya, sehingga kalau KB IUD itu kan masanya sampai kurang lebih 10 tahun. Sehingga mau suami pulang kapan saja diberi survei kan sudah nggak masalah, aman. Nah ini salah satunya. Kalau misalnya jauh, ya kita minta izin dulu dong sama suaminya untuk pakai KB. Jadi ibu jangan bersembunyi-sembunyi, saya bilang gitu, harus izin gitu. Akhirnya boleh pakai IUD. Itu ya. Jadi ini bukan soal jauh dekat, tapi memang penting untuk ber-KB. Pinter-pinternya kita komunikasi. Jadi ginilah kunci keberhasilan apapun, dimanapun kita berada itu adalah komunikasi. Cocok. Itu komunikasi sama keluarga, sama suami, sama anak, komunikasi sama rekan kerja gitu ya. Kalau semua saling menghormati, saling menghargai, pasti berhasil. Ibu ternyata motivator handal ya, mantap.
Iya kan gitu. Memang komunikasi sangat penting. Siap. Ibu, saya dengar Ibu katanya jago memasak, Bu. Katanya nasi goreng babatnya enak banget katanya gitu. Karena apa ya? Saya itu hobi, Mas. Hobi masak. Karena bagi saya itu keluarga itu adalah nomor satu ya. Pekerjaan ibu rumah tangga itu pekerja loh. Oke, siap. Bagaimana itu? Iya, karena gini ya, invest juga. Coba kita bayangkan kalau kita itu menghadirkan pembantu ya, misalnya ada pembantu kan sebetulnya ada ART itu hanya ini ya. Tapi kalau kita full semuanya ART yang kalau kita bayar dengan uang gitu ya, nah itu kan bisa berapa kali ya, 1 bulan berapa kali 1 tahun berapa kali 5 tahun berapa, coba bayangkan itu invest. Betul. Kalau kita bisa bekerja di rumah itu kan sebetulnya juga bisa kita sehat ya, bisa bekerja tapi suaminya tetap yang menyenangkan, membantu gitu ya. Itu ibu rumah tangga itu pekerja, jadi namanya kok ibu rumah tangga kok pekerja, kan ada gitu. Saya malah senang dikatakan saya ibu rumah tangga pekerja, sebagai pekerja ibu rumah tangga. Kalau kita bisa bekerja di luar, ini adalah dalam rangka kita karena supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi menurut saya itu malah tugas tambahan. Oke. Jadi kalau dibilang pekerjaan tambahan menurut saya. Kalau dibilang tugas pokoknya adalah ibu rumah tangga. Saya setuju, Ibu. Sangat setuju. Kenapa? Karena suami itu bisa nyaman kalau istrinya di rumah sebetulnya. Oh iya? Iya. Suami saya itu kalau saya libur senang banget. Oke, siap. Betul. Senang karena apa? Pagi-pagi bisa masakin, mau makan apa gitu kan senang gitu. Iya. Ada kedekatan yang terbangun juga. Iya, kita jangan salah. Kadang-kadang itu sebentar saya mau berangkat kerja, lah suaminya ditelantarkan. Nah gitu, kadang-kadang gitu. Jadi bukan soal suaminya yang menyenangkan aja ya. Tadi ini cerita bahwa istri supaya suami itu betah di rumah, ya istri harus menyenangkan. Sama-sama menyenangkan, saling menyenangkan. Ya, itu. Suami menyenangkan istrinya menyenangkan suaminya. Iya. Jangan sampai disenangkan oleh orang lain. Betul itu. Jangan sampai ya, garis bawahi. Ibu-ibu. Ternyata ibu rumah tangga itu asik loh, betul. Jadi kan nanti bisa mau masak apa papa gitu ya, itu kan suaminya aku mau masak ini senang kan kita kalau bisa menyediakan yang diinginkan suami. Tapi kalau kita bekerja kan nanti jatuhnya beli. Betul. Nah yang disanjung jualannya keluar gitu. Kemarin yang masak ini enak loh, siapa yang bikin itu warung sebelah? Masakan ya, besok mudah-mudahan nanti kalau ada acara ya, saya pengen juga menyajikan apa itu masakan saya. Iya, siap. Dan katanya ini Ibu sebentar lagi juga Ibu mau ulang tahun ya. Jadi temanya dunia membutuhkan lebih dari 1 juta bidan. Bidan Indonesia memperkuat kepemimpinan bidan dalam pelayanan kebidanan berbasis hak, berpusat pada perempuan dan anak, serta siap mengawal generasi emas 2045. 1 million more midwives. 1 million more midwives. Jadi ini adalah hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-75. Nah nanti bagaimana bidan itu berperan turut andil dalam peran serta untuk generasi emas tahun 2045 yang tadi saya itu menyampaikan, bukan sekarang bergeser bukan menangani stunting tetapi mencegah stunting dengan mendampingi keluarga yang berisiko itu ya. Bu, gitu. Ini closing statement dari Ibu deh. Saya tidak berharap Ibu memberi jawaban sebagai seorang ibu, tapi saya pengen dengar Ibu sebagai normally Ibu. Normalnya Ibu. Normally Ibu mungkin bisa menyampaikan apa gitu pesan buat masyarakat. Iya, baik untuk masyarakat semuanya. Jadi kami ingin bekerja sama dengan ibu-ibu, terutama ada ibu yang masih muda ini untuk bisa memahami tentang alat kontrasepsi. Kalau nanti sudah bisa hamil ya, hamil yang dijaga itu ada hamil yang sehat tentunya dengan menggunakan KB ya. Nah kemudian supaya tapi ini saya juga menginginkan untuk peran dari suami ya, sehingga sangat penting sekali peran suami itu untuk mensukseskan
pelayanan kontrasepsi. Jadi untuk para suami yang sangat mencintai istrinya, terima kasih, salam hormat buat bapak-bapak semuanya yang bisa mengizinkan istrinya untuk ber-KB, karena dengan keberhasilan KB ini bapak turut atau keluarga ini turut menjadi investnya bangsa negara Indonesia ya. Kemudian untuk para bidan, teman-teman semuanya, mari kita bersama-sama tingkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah di masing-masing ya, terutama dengan Kemenduk Bangga ini kita bisa bekerja sama sinergitas untuk mensukseskan pelayanan KB. Gitu ya. Siap, Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, Ibu Dr. Istirohah SCT BDM Kes Ibu Isti. Mantap, luar biasa hari ini. Ya. Dan itu ya, peran suami juga itu menjadi apa, termasuk gerakan ayah teladan Indonesia. Jadi ya Ganti ya. betul. Iya. Boleh sok lah para pria, senangkanlah istrimu, jangan istri orang lain, istrimu saja, kayak gitu ya. Senangkan, insya Allah kalau hubungan komunikasinya semuanya baik, rumah juga nyaman, keluarga juga sejahtera, semuanya ya Bu. Iya, baik. Iya. Dan akhirnya ada banyak hal yang bisa diobrolin, tapi hari ini terima kasih banyak, obrolan kita luar biasa. Ada KB, ada bidan, ada suami. Ada suami. Sampai ketemu di program, di obrolin selanjutnya dengan obrolan yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.